Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Taufik. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok pemrograman mobile praktikum dengan saya, Faira Firdausi dengan NIM akhir 080 dan teman saya. Ria Amalia Ramadhani dengan NIM akhir 026. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek pemrograman mobile praktikum kami, yaitu mengenai aplikasi Yoli Haja Risipi. Dalam apa yang akan kita presentasikan pada kali ini, itu kami mencakup beberapa proses bisnis, diantaranya yaitu yang pertama yaitu proses pendaftaran, yang kedua yaitu proses unggah resep, dan yang ketiga yaitu proses cari resep. Dalam progres kami untuk ujian tengah semester kali ini itu mencakup yang pertama yaitu proses pendaftaran, di mana proses pendaftaran ini nantinya mencakup 3 halaman, yaitu tampilan splash, tampilan login, dan tampilan register. Lalu yang kedua, apabila dari pengguna sudah melakukan login atau register, dapat memunculkan tampilan beranda atau tampilan profil pengguna. Pengguna dapat menggunakan beberapa fitur yang ada di navigasi bar seperti beranda, resep saya, inspirasi, dan akun saya. Lalu ini merupakan tampilan yang tampilan menampilkan produk dari resepnya, yaitu ada bagian 1 dan bagian 2, jadi itu nanti bisa di-scroll. Lalu yang kedua itu terdapat proses unggah resep, di mana sebelum mengunggah resep itu pengguna dapat mengisi form penambahan resep terlebih dahulu, formnya seperti ini, dan juga nantinya form yang akan tersimpan itu tertampil seperti yang ada di bagian kanan. Untuk beberapa tampilan yang ditambahkan, nantinya akan dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu. Bos bisa mengizinkan saya share screen. Sembari menunggu, jadi total dari progres halaman untuk UTS kami terdapat 10 halaman dengan masing-masing sudah terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi apabila tombolnya diklik maka akan mengarah ke halaman lain. Baik, saya akan share screen. Berikut saya akan mencoba untuk run dari tampilan splash screen. Jadi untuk tampilan splash screen
Baik, untuk tampilan beranda ini sendiri itu terdapat terdiri dari beberapa widget dan juga terdapat beberapa icon di mana boleh di-scroll agak ke atas. Nah, ya ini mungkin di sini itu dari tampilan beranda ini itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dapat di-scroll vertikal dan ada yang terdapat di scroll horizontal, di mana pada awalnya itu tuh saya membuat folder yang mengarah ke home sendiri, di mana home ini merupakan tampilan utama yang di dalamnya itu berisi card list dan circle list. Untuk sebutan dari card list ini sendiri itu yaitu yang bagian bawah, yang bagian persegi panjang, juga yang circle list itu baru yang bagian atas yang berbentuk lingkaran. Nah, di mana pada home ini sendiri dapat kita lihat bahwa dari main ini sendiri itu tuh terdiri dari beberapa bodinya itu di-expand menjadi list view agar bisa di-scroll, di mana scrollnya itu dapat horizontal dan vertikal. Lalu dalam list view-nya ini sendiri, itu untuk yang horizontal itu terdapat folder circle list item, dan juga untuk yang vertikal itu terdapat folder card list item. Boleh masuk ke halaman yang circle list item. Nah, ya, di bagian atas sendiri itu tuh sudah ada main axis yang mengarahkan bahwa hal ini dapat di-scroll vertikal, lalu terdapat beberapa children yang juga terdiri dari berbagai kolom, di mana kolom-kolom ini sendiri itu yang membentuk bentuk dari circle-circle ini sendiri, di mana ini dibedakan circle image 1 dan bold text image 1 juga, itu tuh berbeda dari circle-circle yang berada di sampingnya. Boleh di-scroll agak ke bawah mungkin untuk tampilan widget dari build circle-nya itu sendiri. Nah, ini baru merupakan komponen-komponen yang membentuk circle-nya ini menjadi lingkaran. Ini terdapat pengaturan dari bentuk lingkarannya, dari height, width, dan padding-nya. Juga ada bordernya juga yang untuk mengatur frame dari lingkaran ini sendiri. Juga ada di mana di sini saya menambahkan image network, di mana image network ini terkoneksi dengan sambungan internet, dan ini merupakan link dari image network yang bersangkutan dengan gambar yang ada di gambar pertama. Lalu untuk yang widget tulisannya itu baru menggunakan bold text 1, di mana ini mencakup teks Indonesia dan stylenya menggunakan color dan juga font weight yang sudah disesuaikan. Untuk selanjutnya itu sama, dan juga untuk yang card list item, di card list item ini hampir sama, terdiri dari beberapa kolom dan juga beberapa children. Untuk yang pertama ini, di children-nya ini sendiri itu dipisah-pisah, mungkin bisa ke atas. Ya. Nah, oke, mungkin ini langsung saja di bagian dari teksnya yang membangun dari komponen kontainer ini sendiri. Itu terdapat icon yang disesuaikan, juga size box-nya, dan juga ini terdiri dari dalam kolom itu tuh terdapat kontainer juga untuk melihat resep, karena dilihat resep ini sendiri nantinya bisa muncul ke halaman berikutnya. Juga image-image yang ada di kontainer ini semuanya itu juga menggunakan image network yang tersambung dengan internet. Jadi apabila tidak terkoneksi dengan internet, gambarnya tidak bisa terloading. Mungkin itu saja untuk bagian yang landing page. Bisa dilanjutkan ke teman saya untuk melihat resep-resep
yang bisa diklik mungkin dari card list item ini sendiri itu dapat lihat resepnya itu dapat didetailkan kepada beberapa deskripsi yang nantinya akan dijelaskan oleh Lia, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, mungkin bisa diarahkan ke halaman selanjutnya yang resep saya tadi. Nah, ini sendiri merupakan halaman resep saya yang dimana apabila kita sebagai user itu menambahkan resep, mungkin bisa langsung ke fitur tambah resepnya aja mungkin ya. Nah, apabila tambah resepnya diklik, itu maka akan memunculkan form penambahan resep seperti ini, di mana ini dengan simpel terdiri dari beberapa kontainer. Di atas sendiri itu merupakan kontainer untuk penambahan resep yang di dalamnya ada teks penambahan resep. Lalu dalam kontainer selanjutnya itu merupakan kontainer yang membungkus beberapa kontainer juga di dalamnya, yang terdiri dari judul resep, foto makanan, deskripsi, bahan-bahan, dan juga pada akhirnya itu terdapat kolom submit untuk mengsubmit resepnya. Ya, mungkin tampilannya seperti ini, dan bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, baik, untuk yang tampilan sebelumnya, yaitu tampilan koleksi saya ini sendiri, itu terdiri dari, secara simpel itu terdiri dari beberapa kontainer yang di dalamnya diinputkan gambar yang opasitasnya itu direndahkan dan ditambahkan dengan beberapa kontainer juga yang merendahkan opasitasnya dan mengaburkan gambar di belakangnya. Lalu dalam ini sendiri juga ada keterangan lihat koleksi resep dan juga ada keterangan 20 ada keterangan berapa banyak resep yang ada di dalamnya. Dan ini merupakan tampilan resep apabila tampilan penyimpanan resep apabila pengguna sudah menambahkan resep dari form tambah resep. Mungkin itu saja dari inspirasi, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Lia. Ya, di mana inspirasi ini berisi kategori-kategori makanan seperti dessert, fast food, noodles, dan juga pastry. Ini bisa di-scroll. Nah, untuk inspirasi tersebut yaitu berjumlah 100 lebih resep. Selanjutnya ada lihat koleksi resep yang nantinya apabila diklik akan mengarah kepada list tampilan resep dari kategori dessert dan juga kategori lain. Untuk caranya sendiri dari inspirasi ini terdapat bagian atas sendiri, jadi terdapat kontainer yang opacity-nya merupakan 0,5,
sehingga akan menampilkan tulisannya lebih tebal dari gambarnya sendiri, karena gambarnya dikaburkan. Nah, untuk konsepnya sendiri, ini hanya memanggil yang berisi variabel-variabel yaitu title, rating, cooktime, dan thumbnail URL yang mewakili dari gambar online. Bisa dilihat di sini terdapat 4 resep card yang ditampilkan pada halaman inspirasi ini sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah akun saya pada bagian bottom bar kanan sendiri. Bila diklik akan langsung mengarah ke halaman akun saya atau profil. Baik, seperti ini merupakan tampilannya. Untuk profil sendiri tadi sudah dijelaskan di awal, di mana kita sekarang kembali ke halaman beranda yang sudah kita jelaskan tadi. Mungkin itu saja dari kami. Sudah kami jelaskan 10 halaman beserta dan semuanya telah terintegrasi dengan baik. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, apakah Fahira ingin menambahkan? Mungkin dapat disimpulkan bahwasannya kelompok kami telah melaksanakan fitur-fitur di mana fitur-fitur tersebut mencakup proses pendaftaran dan juga proses penambahan resep. Untuk proses pendaftaran sendiri itu terdapat halaman splash screen, halaman register, dan juga halaman login. Untuk proses penambahan resep sendiri itu tuh terdapat beberapa tampilan-tampilan pendukung seperti landing page, resep saya, inspirasi, dan juga akun saya, di mana di mana penambahan resepnya ini sendiri juga mencakup tampilan form penambahan dan juga tampilan yang telah pengguna ini menyimpan resepnya untuk ditambahkan tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dapat kami akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.